Ya mungkin awalnya cuma bentar doang. Tiba-tiba udah 2 jam lewat gitu aja. Dan sampai akhirnya lu mikir, kok udah malam banget ya? Dan gue yakin lu pernah ngerasain itu kan? Kalau bener, ya lu nggak sendirian. Semua juga kayak gitu. Zaman sekarang tuh ya, media sosial tuh udah kayak jadi bagian hidup dari kita banget ya kan. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, pasti ada aja yang namanya tuh ngelihat handphone. Kadang bisa dimulai dari cek sebentar, tapi ujung-ujungnya malah berjam-jam. Dan tau gak sih, lu kalau kebiasaan ini tuh ternyata bahaya banget. Ya nggak cuma ganggu waktu doang, tapi juga bisa ganggu mental lu. Serius. Mental lu. Terus yang lebih parah lagi nih ya, kebiasaan itu bisa jadi bikin lo cemas, stres, atau bahkan kayak insecure gitu loh, anxiety gitu lah. Jadi lo tuh kayak gampang tertekan aja gitu sama apa yang lo lihat di medsos, dan itu tuh ngaruh gitu kan sama mental lo. Dan lo tahu berapa banyak waktu yang lo buang cuma buat scrolling di media sosial doang, dan ternyata rata-rata orang tuh bisa habisin waktu sampai 2 jam lebih gitu kan tiap harinya buat scroll doang. Bayangin aja 2 jam sehari atau mungkin lebih gitu kan. Ada yang sampai 4 jam, 6 jam juga ada. Dan itu tuh bisa jadi waktu yang lu bisa pakai buat ya mungkin nonton film lah, ngobrol sama teman-teman lu, atau mungkin ngelakuin hal-hal yang lebih produktif gitu kan. Terus banyak juga penelitian gitu kan yang nunjukin bahwa kebiasaan scroll ini tuh scroll yang terus-menerus gitu kan udah menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari gitu. Dan salah satu survei bilang bahwa sekitar 70% orang yang masih muda tuh ngabisin lebih dari 2 jam sehari atau mungkin lebih ya di media sosial. Apalagi dilengkapi dengan fitur endless scroll alias infinity scroll ya. Jadi yang ada di semua platform tuh ya bikin kita susah berhenti buat nge-scroll gitu kan. Jadi kalau misalnya lu masih mikir scroll itu cuma masalah kecil doang dan gak berpengaruh dalam hidup lu, coba pikir lagi deh. Karena semakin lo scroll tanpa sadar, semakin lo kehilangan waktu yang bisa lo pakai buat diri lo sendiri gitu kan. Dan ini tuh efeknya bisa ngaruh ke kesehatan lo. Dan inilah yang mau gua bahas di video ini. Jadi ya stay tune terus ya, tonton sampai habis. Oke, yang pertama kita bahas dulu dari definisi. Jadi sebenarnya dimaksud scrolling terus-menerus tuh apa sih sebetulnya? Simpelnya, ini tuh kebiasaan kita yang terus-terusan nge-swipe atau nge-scroll di media sosial tanpa ada tujuan yang jelas gitu kan. Misalnya, lo lagi buka Instagram atau TikTok yang awalnya mungkin cuma lihat-lihat. Nggak kerasa udah sejam berlalu. Nah, itu yang namanya scroll tanpa sadar. Lo nggak ada niatan khusus, tapi tangan lo kayak tetap gerak aja gitu kan. Nggak berhenti-berhenti nih ya. Terus aja di scroll gitu kan, nggak ada berhenti, nggak ada ujungnya. Ya bayangin aja ketika lu lagi ngelihat layar ponsel lu yang isinya cuma gambar-gambar yang enak buat dilihat, awalnya mungkin lu pengen cari info atau hiburan dikit ya kan, tapi lama-lama lu malah kayak terjebak di sebuah scrolling itu, di media sosial itu. Lu lihat satu video gitu kan, terus muncul lagi video yang lain lebih seru, dan akhirnya lu terjebak dalam lingkaran itu. Sama kayak lu nonton film yang gak berhenti. Padahal lu itu nggak niat nonton banyak, ya kan? Mungkin cuma, bentar dulu scroll dulu, bentar lah gitu kan. Tapi pas lu scroll, ya, ini malah nyampe 2 jam, 3 jam. Aduh, karena gue juga orang ngalamin. Terus yang bikin scrolling bahaya tuh sebetulnya lebih ke infinity scroll itulah, ya. Yang ada di semua platform ya. Gue bilang nggak cuma TikTok doang, tapi semua platform. Sekarang kan IG, FB, YouTube, semuanya ada fitur scrollnya. Ya kan? Dan ini tuh kayak ibaratnya lu lagi naik tangga yang nggak lihat ujungnya gitu kan. Lu pikir cuma 2 langkah, ternyata udah beberapa puluh langkah tanpa lu sadari. Dan ini nih yang bisa bikin lu ketagihan buat terus lihat, karena lu nggak tahu kapan berhenti. Terus muncul pertanyaan, kenapa sih kita terus-terusan scroll? Iya, salah satunya karena otak kita sudah suka banget sama yang namanya dopamin. Iya, dopamin, zat kimia otak yang bikin kita merasa senang atau puas terus. Nah, setiap kali kita ngelihat sesuatu yang menarik atau lucu, otak kita tuh jadi ngeluarin dopamin cuy. Itu yang bikin kita pengen terus scroll. Dan karena kita pengen dapat reward, itu lagi gitu kan. Meskipun ya kita nggak sadar gitu kan, terus aja di scroll sampai nggak ada ujungnya. Ya kan? Jadi ya scrolling itu sebuah kebiasaan gitu kan yang terbentuk karena emang otak tuh emang suka gitu kan cari hal-hal yang bisa bikin kasih dopamin ke otak kita. Ya mirip-mirip kayak makanan junk food lah.
Awal-awalnya mungkin enak gitu kan, enak awal-awalnya. Tapi ya ujung-ujungnya kan nggak enak juga. Bisa bikin lo kena penyakit gitu kan. Akhirnya lo bikin sakit gitu kan. Nggak enak ke hidup lo. Maka dari itu, penting banget buat kita tuh sadar kalau kebiasaan ini tuh sebetulnya perlu banget dikontrol gitu kan. Supaya nggak ngerusak keseharian lu pada gitu. Terus lu pernah ngerasain gitu kan, setelah lu scroll lama-lama tiba-tiba muncul rasa yang nggak enak di hati, ya kan? Pernah gak sih lu kalau abis lama scrolling tapi tiba-tiba kok jadi gak enak ya perasaan gitu kan? Nah di situ kita mulai mikir, ya kok hidup gue nggak seseru itu gitu kan? Kok hidup gue nolep gitu kan? Diam di kamar terus, scrolling terus, rebahan terus, kok nggak ngapa-ngapain, kayak nggak guna, ya kan? Atau mungkin lu mikir kenapa ya gua tuh nggak bisa kayak mereka, jadi ada perbandingan, kesenjangan sosial. Nah itu dia, karena media sosial tuh sering banget ngebandingin kita sama orang lain yang kelihatannya tuh lebih keren, lebih sukses atau lebih bahagia, padahal ya realitanya nggak seperti itu. Nah ini efek yang disebut dengan social comparison atau perbandingan sosial, ya kesenjangan sosial lah. Saat lu terus-terusan scroll dan ngelihat orang lain tampil perfect, lu nggak sadar kalau lu mulai ngebandingin diri lu dengan mereka. Contoh, lu lihat teman lu traveling keliling dunia, atau lihat orang lain yang punya rumah gede, punya mobil keren, ya itu bikin lu ngerasa hidup lu nggak cukup. Meskipun sebenarnya lu tuh punya banyak hal baik dalam hidup lu, dan ini tuh bisa nambah kecemasan karena lu nggak ngerasa cukup baik, ya gak? Jadi lu kayak ya dibanding-bandingin hidup lu dengan orang lain. Terus selain itu ya, kebiasaan scroll terus menerus juga bisa bikin kita tuh jadi ngerasa nggak puas dengan apa yang kita punya. Misal, lu lihat orang yang kelihatannya tuh punya semuanya, kerjaannya keren, keluarganya bahagia, tubuhnya ideal, dan lu jadi ngerasa kurang. Dan perasaan ini bisa bikin lu ngerasa kosong dan nggak puas. Bahkan sama hal-hal yang sebelumnya bisa lu nikmatin. Dan ini tuh bisa berdampak ke rasa percaya diri lu yang makin terus menurun, ya. Dan lu merasa jadi nggak cukup. Nah, dan ini juga berhubungan langsung dengan yang namanya FOMO, ya, atau fear of missing out. Lu pernah gak ngerasa kayak ketinggalan sesuatu gitu kan? Atau takut nggak update tentang hal-hal baru? Nah, ini namanya FOMO, cuy. FOMO ini tuh sering muncul karena kita merasa takut kehilangan kesempatan atau nggak ikut bagian dalam sesuatu yang lebih happening gitu kan, yang terjadi. Dan kalau lu terus scrolling gitu kan, ya nggak jarang juga lu jadi ngerasa semua orang tuh punya kehidupan yang lebih seru dan lu malah jadi ngerasa tertinggal. Dan yang lebih parahnya lagi ya, kecemasan dan perasaan nggak puas ini bisa jadi gangguan jangka panjang kalau terus menerus. Ya bisa aja kan lu ngerasain stres yang menumpuk gitu kan, yang akhirnya mempengaruhi mood lu, kualitas tidur lu, bahkan produktivitas lu. Ya misalnya lu jadi lebih cemas, lebih mudah marah, lebih merasa tertekan, ya. Atau mungkin ya kalau dibiarkan bisa ngarah ke hal yang masalah mental kayak yang lebih gede gitu kan. Kayak depresi atau mungkin atau amit-amit gitu kan, bunuh diri. Aduh, bahaya. Ya jadi ya meskipun scrolling itu kelihatannya asik gitu kan, ya seru gitu kan, ya sebenarnya bisa berpengaruh buruk ke mental lu gitu kan, ke mental kita. Lu nggak sadar kalau semakin lama lu scroll ya semakin besar dampaknya ke perasaan lu. Itulah kenapa pentingnya kita semua itu ngeh gitu kan, kalau buat kebiasaan ini tuh punya dampak serius ke kesehatan mental kita gitu kan. Ya minimal kita aware lah mengenai kesehatan mental, ya gak? Terus nih ya, pas lu terus-terusan nge-scroll sebelum tidur, ya otak lu malah jadi aktif banget, ya gak? Apalagi kalau lu lihat konten yang bikin lu mikir gitu kan, kayak berita buruk, gosip panas, atau mungkin video drama-drama yang gak jelas gitu kan. Otak lu tuh kayak masih kerja, padahal badan lu butuh istirahat. Dan ini yang bikin kualitas tidur lu tuh makin jelek, dan pas bangun lu ngerasa kayak capek. Ya pernah kan lu kok udah istirahat tapi lemas? Ya ini salah satunya, emosi jadi nggak stabil, bawaannya kayak males, marah-marah mulu, ya kemudian gak jelas orangnya gitu. Belum lagi nih ya soal blue light di layar HP gitu kan. Dah cahaya biru ini tuh kalau nggak salah ya ngeganggu produksi hormon melatonin gitu, yaitu hormon yang bisa bikin lu ngantuk. Ini sebabnya meskipun lu rebahan dan udah niat tidur, selama lu masih mantengin layar HP, otak lu bakal mikir kayak ini masih siang hari kayaknya nih. Gak usah tidur ya, masih siang. Nah itu cuy, dan akhirnya tidur lu tuh makin malam, bangun makin siang gitu kan, dan akhirnya malah kurang tidur. Dan kalau kejadian ini terus menerus, efeknya ya bisa bikin panjang. Ya kurang tidur itu kan bisa bikin lu gampang cemas gitu kan, susah fokus, atau bahkan gampang marah loh.
Jadi kayak zombie gitu kan. Yang ngelakuin semuanya tuh setengah-setengah, dan itu bikin kesehatan mental lo jadi rentan. Jadi sebetulnya sih bukan cuman karena scroll doang lo jadi begadang tuh, tapi emang karena kebiasaan lu aja, lu ngerusak ritme tubuh lu gitu kan. Dan begitu pola tidur lu hancur, pola mental lu juga ya pelan-pelan kayak ikut rusak gitu kan. Maka dari itu penting banget buat mulai sadar kapan waktunya berhenti scrolling dan kasih waktu buat otak lu itu istirahat. Ya, setelah panjang lebar gua bahas soal bahayanya scrolling terus menerus gitu kan, dan sekarang muncullah sebuah pertanyaan. Emang bisa ya lepas dari kebiasaan itu? Jawabannya ya, bisa banget. Asal lu mau sadar dan mulai ambil langkah kecil. Karena ya perlu lu ingat juga gitu kan, segala sesuatu dalam apapun itu kalau berlebihan ya jelek. Bahkan seseru media sosial pun kalau nggak dikontrol ya tetap aja bisa merusak. Dan salah satu cara paling simple yang bisa lu lakuin adalah bikin batasan waktu. Gunain tuh fitur screen time yang ada di HP lu. Ya minimal dikit-dikit lah ya. Atur limit buat aplikasi-aplikasi yang sering bikin lu kebablasan. Misalnya di TikTok lah, di Instagram, Facebook, pokoknya semua media sosial lah ya. Percaya deh, kalau lu ngelatih diri buat stop setelah 30 menit, ya jangan gak usah lama-lama lah. Mungkin kalau nggak 30 menit sejam dulu ya. 30 menit, habis 30 menit kurangin lagi gitu kan. Ya lama-lama lu bakal terbiasa buat lebih bijak gitu kan ke waktu lu. Terus lu juga bisa tuh coba digital detox kecil-kecilan lah. Gua pernah bahas videonya lengkap di di deskripsi di bawah adalah ya, atau mungkin di link di atas gitu ya. Nah, di situ nggak harus lebay gitu kan, sampai ngelangin dunia maya seminggu. Lo perlahan-lahan aja gitu kan, detox media sosial. Sesimpel nggak buka medsos di pagi hari atau sebelum tidur. Itu ya langkah kecil lah ya. Terus ganti aja waktunya itu buat aktivitas yang mungkin bikin lo tenang gitu kan. Entah itu baca buku, journaling, ngobrol sama teman, sama keluarga, sama pasangan lo ya. Atau mungkin sekadar duduk diem aja sambil tarik napas di bengong-bengong dikit gitu kan depan rumah, teras, is okay. Dan yang lebih penting ya lo mulai sadar gitu kan sama kondisi lo sendiri. Lo harus lebih berani jujur gitu kan, apakah scrolling ini tuh beneran bikin lo bahagia atau malah makin lo ngerasa lebih hampa, lebih kosong. Karena kadang kita tuh terjebak nyari pelarian dari stres lewat scrolling ya kan. Padahal justru itu tuh yang lebih bikin stres gitu kan. Nambah stres kita tuh, bukan ngilangin stres cuy. Ya mungkin itulah ya. Intinya hidup lu tuh terlalu berharga cuy kalau cuma dihabisin cuma buat ngelihat hidup orang lain. Mending lu pakai waktu lu buat ngejalanin hidup lu sendiri gitu kan. Yang real gitu kan, bukan yang cuma lu scroll di layar doang. Udah bangun cuy, bangun koneksi asli. Nikmatin aja momen-momen bareng orang yang terdekat di hidup lu gitu kan. Di hari-hari lu yang lebih bermakna. Dunia nyata tuh jauh lebih luas cuy daripada layar HP lu. Udah lah ya, itu aja mungkin ya. Dan kalau lu ngerasa video ini relate sama hidup lu, jangan ragu ya buat share ke teman-teman lu, jangan lupa ya. Yang suka kecanduan scrolling gitu kan, di share ya, kasih tahu teman-temannya. Terus tulis juga pengalaman lu di kolom komentar. Gue juga pengen dengar gitu kan cerita lu. Dan pastinya jangan lupa ya di like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video berikutnya. Oke, thank you udah nonton. Silahkan tinggalkan komentar kalau ada kritikan, kalau ada masukan. Ya, see you next video. Bye-bye.